Pernah nggak ngerasa mumet yang teramat sangat gitu? Di posisi dimana masalah yang lo alamin itu ternyata jauh lebih berat dari yang sebelumnya. Dan lo tuh ada di titik dimana lo tuh nggak berkutik lagi. Bener-bener nggak bisa berkutik lagi. Cuma bisa kayak mencoba dan mencoba terus buat mungkin mencoba kuat. Di titik ini kita biasanya tuh kayak mempertanyakan kembali gitu apa tujuan hidup kita. Mungkin di titik ini ada yang kemudian mengalami spiritual awakening, ada yang malah terpuruk, ada yang malah berontak, yang mungkin protes juga sama Tuhan. Biasanya nih kalau lagi banyak masalah kayak gini, kita tuh kayak suka mencoba jaga jarak gitu sama semua orang yang kita kenal ya pastinya. Simpelnya nih kayak menyendiri di rumah, bahkan menyendirinya malah ke arah yang gak baik buat diri sendiri. Tutup akses dari circle lu, dari keluarga lu, dengan menyendiri di kamar meratapi. Maksud gue sih gak apa-apa ya kalau emang ini waktunya buat lu pengen sendiri, pengen menyendiri. Gak apa-apa kok, asli. Cuma di masa menyepi lo ini, lo tuh harus tetap gerak men. Kayaknya lo bisa asah lagi kemampuan lo. Kenali apa kepengen hati lo buat kedepannya. Upgrade skill. Banyak hal kok yang bisa lo lakuin di tengah kesendirian lo. Misal, lo belajar dari YouTube tentang apa kayak gitu. Belajar lagi apa yang sesuai dengan kerjaan lo selama ini. Masalah itu memang udah lo alamin. Lo lagi ada di dalam masalah itu. Gue gak akan sok-sokan bilang kalau masalah itu hadir buat ngedewasain lo, atau bilang suatu kalimat motivasi gitu, karena gue bukan motivator. Dan gue juga bukan psikolog yang paham suasana hati lu. Itu kembali lagi ke lu gimana cara lu buat nyikapin ini semua. Cuma gue mungkin pernah ada di posisi yang sama. Iya emang masalah lu berat. Gue juga gak nyalahin mungkin lo gak sanggup. Cuma yang mesti gue bilang adalah iya tadi, jangan pernah berhenti bergerak, mencoba dan belajar lagi, dan nanti ujung-ujungnya kita bakalan punya ilmu baru buat kedepannya gitu loh. Jadi masa-masa lo menyendiri itu gak sia-sia men. Seenggaknya pas badai masalah ini udah lewat, lo tuh bisa jadi sosok yang baru. Lo bisa kembali kepada rutinitas lo, sebagai sosok anak buat keluarga lo, sebagai sosok teman yang asik buat teman-teman lo, dan lo tuh akhirnya bakalan comeback stronger. Lain lagi kalau misalkan lo menyendirinya itu dengan ke arah yang sesuatu yang malah negatif, kayak lo habisin berjam-jam di kamar buat cuma sekedar scrolling liat Instagram, yang sebenarnya gambar-gambar, foto-foto yang ada di feed Instagram lo itu sebenarnya malah kayak bikin kita panas hati deh, bikin kita mikir kayaknya kok gue nggak bisa ya ada di posisi kayak gitu, kok gue nggak bisa ya punya apa yang dia punya. Itu kan akhirnya malah jadi kayak toxic sendiri ya, kayak malah memperkeruh batin lo gitu loh. Itu nggak baik sih. Atau mungkin lo cuma tiduran seharian, lo sampai blokir semua kontak teman-teman lo karena lo lagi ada di masa-masa yang lo tuh pengen sendiri. Sebenarnya sih yang gue takutin ya, kalau misalkan menyendirinya lo ini malah membawa ke arah yang negatif, itu nantinya tuh emosi juga jadi nggak stabil gitu loh. Akibatnya itu orang-orang di sekitar lo tuh kena imbasnya. Mungkin lo jadi gampang marah-marah, di rumah mungkin mood lu nggak bagus terus, keluarga lu ngeliat lu kayak wah ini anak kok negatif banget. Itu sih yang gua takutin.